Selamat pagi, kita kembali ke mata kuliah Jaringan Komputer. Perkenalkan, nama saya Narista Wulandari, S1 dari Teknik Elektro Universitas Tarumanagara dan S2 dari Universitas Gadjah Mada. Adapun rencana pembelajaran kita selama 1 semester adalah sebagai berikut. Mata kuliah ini berbobot 4 SKS dan mempunyai beberapa capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Terdiri dari sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khususnya. Dari capaian-capaian tersebut di-breakdown ke dalam 2 CPMK yang semoga kita boleh mendapatkannya selama 1 semester ini ya. Begitu. Beberapa bahan kajian yang kita akan bahas terdiri dari komunikasi data, protokol, data sinyal, dan di dalam jaringan komputer tentu saja ada physical layer-nya, data link layer-nya, dan network layer-nya, yang kemudian akan berkembang menjadi suatu jaringan komputer. Perangkat lunak yang digunakan ada Network Simulator, Microsoft Office, Cisco Packet Tracer, dan analisis jaringan lainnya. Oke. Kuliah ini akan dilakukan selama 16 kali pertemuan. Di sini pertemuan 1 sampai dengan 7 adalah bahan sebelum UTS. Sedangkan di pertemuan ke-8 kita akan UTS. Lanjut sampai dengan pertemuan ke-16. Kita ujian akhir semester. Oke. Nah, berikut adalah buku referensi utama yang digunakan. Di sini ada dari Alva Rosen dan William Stalling. Serta juga ada beberapa sumber-sumber internet terkait gitu. Buku-buku ini kebetulan ada di internet, silakan download, dan juga ada di perpustakaan jika teman-teman ada yang mau main ke sana gitu ya. Oke, setelah dijelaskan tentang 16 kali pertemuan yang akan UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16, maka kurang lebih akan ada bobot penilaiannya, gitu ya. Penilaian yang kita ambil terdiri dari tugas, UTS, dan UAS. Kurang lebih tugas 30%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 40%. Gitu ya. Ada pertanyaan? Semoga nanti kuliah ini boleh berjalan lancar ya, sehingga didapatkan hasil yang terbaik. Oke, kalau begitu boleh kita masuk ke materi kita hari ini, pendahuluan mengenai jaringan komputer. Kita akan menyamakan persepsi dulu nih, tentang yang dimaksud dari jaringan komputer. Basic atau dasar dari suatu jaringan komputer itu adalah komunikasi data. Dalam pengertiannya, komunikasi data itu merupakan pertukaran data di antara dua piranti atau lebih melalui satu media transmisi. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Ada pengirim, ada penerimanya, dan ada media transmisinya. Sebagai jalan ya. Jadi data atau pesan boleh berjalan dari pengirim kepada penerima melalui media transmisi ini, gitu.
Yang diharapkan pesan yang dikirim dari pengirim ke penerima itu adalah pesan yang sama. Maksudnya jangan sampai pengirim ke penerima pesannya salah gitu ya. Terjadi salah kirim. Oke. Nah, untuk memastikan bahwa pesan yang dikirim itu adalah sama atau tepat sasarannya gitu ya, sesuai dengan yang dituju, maka ada suatu perangkat aturan atau rule yang perlu dilakukan, yang perlu dijalani agar pesan yang dikirim itu reliable, dapat terpercaya. Sekumpulan set rule ini akan dinamakan sebagai protokol. Jadi ada komunikasi datanya dan ada protokolnya, aturan-aturannya. Adapun beberapa komponen dari suatu komunikasi data, yaitu yang pasti ada pesan, pengirim, penerima, media transmisi, dan protokolnya. Pesan itu dapat berbagai bentuk, boleh teks, boleh numbers atau angka, boleh gambar, boleh suara, dan boleh video ceritanya. Apapun itu boleh dianggap sebagai pesan. Terus pengirim boleh komputer, boleh workstation misalnya, atau yang pasti mobile phone, ya kan? Atau video kamera, yang handycam kayak gitu ya. Gitu. Terus kalau penerima di sini ada komputer, workstation, mobile phone, TV, monitor gitu. Nah, yang menarik di sini media transmisinya juga ya kan? Media transmisinya boleh secara terlihat ataupun tidak terlihat. Yang secara terlihat di sini kita boleh misalkan sebagai kabel, fiber optik, lagi benang ya, itu yang kalau pakai kap ya. Oke. Kalau yang tidak terlihat di sini dianggap sebagai radio waves atau gelombang radio. Kalau udah ngomongin gelombang radio, mungkin kita jadi akan berkaitan dengan frekuensi. Nah, itu sebagai media transmisinya. Terus mengenai protokol, ini dia. Aturan-aturan yang mengatur tentang jalannya pertukaran data. Contohnya ada IPX, SPX, X.25, ada atau TCP/IP. Nah, mungkin nanti kita akan lebih bisa mendalami tentang beberapa protokolnya, misalkan yang sekarang selama ini menjadi agak asing atau jarang terdengar. Gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kurang lebih seperti ini. Diagram model komunikasi sederhananya ada source, ada transmitter, ada transmission system, ada receiver, dan ada destination. Source-nya itu akan menghasilkan data yang dikirim, transmitternya mengubah data menjadi sinyal yang bisa dikirimkan, transmission system itu adalah penyaluran datanya, receiver mengubah sinyal yang diterima menjadi suatu data, terus destination mengambil data yang masuk. Nah, ini ya kurang lebih gambarannya tadi ada workstation, modem gitu ya. Kalau sekarang sih udah lebih sering lah kita berjumpa dengan modem gitu ya. Terus ada public telephone networknya, modem, dan servernya. Ini nih, seenggaknya kurang lebih pertukaran data itu akan terjadi seperti ini. Yang mana kalau ada pertukaran datanya, berarti ada data yang mengalir atau ditukarkan. Beberapa jenis aliran data yang menjadi perhatian itu adalah, misalkan yang pertama,
dari mainframe, one direction, satu arah ke monitor. Gitu ya. Itu tipe pertama nih. Ada direction of data yaitu satu arah. Satu arah. Dari mainframe ke monitor hanya satu arah. Dinamakan sebagai simplex mode. Namanya simplex mode, satu arah data. Sedangkan jika ada aliran data yang mengalir secara bergantian dari pengirim ke penerima, gantian dulu nih, dibaca dulu dong sama penerima nih datanya. Terus penerima kemudian membalas kepada pengirim. Maka ada direction data lagi dari penerima atau di sini workstation sini ke workstation sebelah kiri sini. Tapi aliran datanya hanya berlaku satu kali dalam suatu waktu. Jadi gantian istilahnya gitu ya. Itu dinamakan sebagai half duplex. Namun ada juga aliran data yang dapat bersamaan mengirim dan menerima. Jadi workstation 1 mengirim data ke workstation 2, tapi workstation 2 juga di saat yang bersamaan mengirimkan data ke workstation 1. Dan itu dinamakan sebagai full duplex. Gitu ya. Sekarang jadi ada 3 buah aliran data, ada simplex mode, half duplex, dan full duplex. Supaya lebih nyata mungkin kita tahu contoh-contohnya mungkin gitu ya. Coba kita lihat simplex mode, contohnya apa? Nah, itu dia. Ada misalkan keyboard, gitu kan, cuma bisa ngetik ya. Gitu kan? Lalu scanner, printer, gitu. Itu simplex mode. Dilanjut lagi ada half duplex. Yang ceritanya aliran datanya gantian nih, satu waktu, gitu. Contohnya apa yang half duplex misalkan? Di sini ada walkie-talkie, ada radio. Nah, kalau full duplex yang saatnya bersamaan gitu mah itu udah lebih sering ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada telepon, ada internet gitu. Data yang mengalir dan adanya pengirim dan penerima gitu ya. Tadi itu sebagai suatu komponen komunikasi data. Nah, itu adalah suatu basic atau dasar dari pembentukan suatu jaringan komputer. Jadi jaringan itu kita namakan sebagai himpunan piranti-piranti atau perangkat yang saling terkoneksi dengan suatu link komunikasi. Jadi ada beberapa piranti yang dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena biasanya point to point itu tidak terlalu umum digunakan. Peralatan yang digunakan jauh terpisah, gabungan peralatan yang banyak akan memerlukan jumlah banyak koneksi pula. Kalau setiap piranti digabungkan satu persatu, nah itu kan menjadi lebih banyak koneksinya. Sehingga dibuatlah suatu solusi yang dinamakan jaringan komputer. Enak ya. Jadi seenggaknya kita boleh menyamakan persepsi kita tentang suatu jaringan. Pasti ada gabungan beberapa piranti dan ada link atau hubungan. Gitu ya. Dalam suatu jaringan itu mempunyai kriteria dalam suatu
komunikasi data. Ada performance, ada reliability, dan ada security. Ya kan? Siapa juga mau kirim data lambat, ya nggak? Pasti maunya yang cepet deh, nggak sabar gitu. Nah itu dia, boleh diatur di performance-nya. Jadi jaringan yang baik dengan throughput yang tinggi, delay yang rendah misalkan, gitu kan? Karena pasti nggak suka nunggunya ya, gitu. Lanjut, di sini ada reliability, itu yakin bahwa pesan yang dikirim atau data yang dikirim itu akan sampai kepada penerimanya dan tepat kepada penerima yang dituju. Pesannya itu sampai. Jadi akan terkait dari frekuensi kegagalan atau ketahanan jaringannya. Terus di sini juga ada security. Jangan sampai data yang dikirimkan itu dapat diambil oleh orang lain misalkan. Gitu. Seenggaknya berarti ada suatu rahasia yang boleh terjalin di antara pengirim dan penerimanya. Nah, itu namanya di security. Protecting data dan implementing policies, beberapa kebijakan. Gitu. Oke. Lanjut. Ada suatu atribut dalam jaringan. Setelah kita boleh menentukan kriteria jaringan yang hendak kita miliki, di sini juga ada suatu atribut jaringannya. Ada type of connection or line configuration dan ada juga yang namanya physical topology. Coba kita lihat apa yang dimaksud dengan type of connection or line configuration misalnya. Siapa yang pernah dengar tentang point to point? Gitu. Dan multi point. Ini adalah contoh line configuration-nya. Point to point misalnya bagaimana? Nah, dari satu pengirim, penerima, atau dari suatu workstation ke workstation itu ada satu link. Lalu di sini diceritakan dalam menggunakan kabel linknya. Itu point to point tuh, satu-satu. Tapi boleh tidak menutup kemungkinan kalau mau yang wireless atau tanpa kabel adalah demikian. Gitu. Ada suatu pemancar, workstation, pemancar, dan ada satu penerima dan workstation-nya yang mengirimkan datanya secara wireless, memanfaatkan gelombang radio. Ini gelombang satelit ya, kalau kelihatan dari sini ceritanya. Ini point to point. Ada juga yang multi point. Satu link dibagi rame-rame. Begitu ceritanya. Ada suatu server misalkan di sini berbagi link dengan dua workstation. Oke, sekarang kita lihat tentang physical topologinya. Apa yang dimaksud dengan topologi? Di sana ditulis topologi adalah cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, ataupun dari server ke PC sehingga membentuk suatu jaringan. Metode ya, atau cara untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain. Nih, beberapa topologinya ada bentuk mesh, ada bentuk star, ada bentuk tree, ada bentuk bus, dan ada bentuk ring. Kurang lebih ada 5 dasar bentuk dari physical topologi suatu jaringan. Yang mana masing-masing topologi ini mempunyai nilai plus dan minusnya sendiri. Kita lihat di sini, apa yang dimaksud dengan mesh topologi?
di mana setiap device mempunyai link point-to-point untuk setiap peralatannya. Jadi misalkan ada komputer A, B, C, D, E, gitu ya, terhubung satu sama lain dengan satu link point-to-point. Ada keuntungan dan ada kerugiannya. Keuntungannya pasti lebih terjamin ya, karena dia kan satu gabungnya gitu. Its connection can carry its own data, robust, privacy and security, easy to identify and isolate if there's any failure happen. Tapi ada kekurangannya, kebanyakan kabel dan bisa jadi lebih mahal. Lanjut, kalau start topologi, mulai menggunakan suatu hub di sini. Jadi, satu komputer terhubung dengan yang lainnya dengan memanfaatkan suatu hub. Advantage-nya adalah easy to install, less cabling, robust, easy fault identification and fault isolation. Disadvantage-nya adalah highly depend on the center. Sangat tergantung sama ini. Itu disadvantage-nya. Kalau seandainya hub-nya terjadi sesuatu, maka itu ya, akibatnya mungkin bisa sangat berpengaruh dalam suatu jaringan ini. Nah, ini tritopologi. Bisa jadi gabungan antara beberapa star. Oke, dilanjut ada bus topologi. Nodes are connected to the bus cable by drop line and tap. Nah, ini ada satu kabel dan mereka berbagi. Tap. Advantage-nya adalah ease of installation, disadvantage-nya adalah difficult reconnection and fault isolation. Jadi sangat tergantung pada aliran di kabel di sini. Bisa jadi kalau putus di tengah, maka akan mengganggu hubungan setelahnya. Lanjut, di sini ada ring topologi. Dia melingkar, gitu ya. Terhubung satu sama lain tapi melingkar. Advantage-nya adalah easy to install dan easy fault isolation. Disadvantage-nya adalah a break in the ring can disable the entire network. Di sini boleh digabungkan semuanya, ya kan? Karena ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing, lalu ingin dimanfaatkan untuk sesuatu atau untuk suatu jaringan yang lebih efisien, maka ya udah digabung-gabung aja gitu. Itu kita namakan sebagai hybrid topologi. Ada star, ada hub, ada bus, ada ring gitu. Dalam gabungan-gabungan topologi itu, maka akan membentuk suatu hubungan yang lebih besar, lebih luas lagi, atau jaringan yang lebih banyak lagi. Nah, ini apa sih kategori daripada suatu jaringan? Gitu. Di sini ada local area networks, di sini yang single building LAN, hanya area tertentu aja, satu area lokal gitu, single. Dan ada yang multiple building LAN. Dia gabungan dari beberapa single LAN tadi, gitu. Jadi ada, misalkan di sini ada beberapa kawasan nih, gitu ya. Ada 4 kawasan misalkan di sini. Ini dinamakan sebagai multiple building LAN. Tapi kalau ada yang lebih besar lagi, namanya wide area networks. Tapi yang namanya internet itu kan juga pasti besar dan luas ya. Gitu. Interconnection of networks. When two or more networks are connected, they become an internet work or internet. Bisa LAN, WAN, gabungan, MAN. Oke ya. Tapi karena kita tadi sudah sepakat bahwa
pengiriman data, itu ada pengiriman data dan ada protokolnya, maka kita akan sambung dengan a protocol, yang merupakan gabungan dari suatu rules yang membangun suatu data communication. Rules ini akan berkaitan dengan ada yang namanya sintaks, semantics, dan timing. Sintaks itu berarti kita akan sepakat dulu mengenai format of data blocks. Terus ada semantics, yaitu meaning of each section of bits, karena data itu kan digital ya, yang merupakan gabungan daripada bit-bit gitu. Maka harus ada maksud dan maknanya nih dari setiap bitnya. Terus ada juga timing. When data should be sent and how fast they can be sent gitu. Timing janjian dulu gitu. Dan yang pasti berhubungan juga dengan kecepatan. Kapan mau dikirim? Kalau udah siap diterima, maka akan dikirim gitu ya. Mau kapan dikirimnya, sampai berapa lama, nah itu di timing. Jadi suatu protokol itu akan terdiri dari sintaks, semantics, dan timing dalam mengatur pengiriman datanya. Dari protokol, aturan-aturan itu ada suatu badan yang bersepakatan, yang namanya suatu standards. Standards provide guidelines to manufacturers, vendors, government agencies, and other service providers to ensure interconnectivity and interoperability. Jadi suatu alatnya, perangkat jaringannya, gitu kan, supaya bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain, walaupun berbeda vendors, berbeda manufacturers, tapi tetap bisa berkomunikasi. Itu diatur oleh standards. Dan standards organization, ada berbagai standards organization di sini. Ini lambang-lambangnya. Nah, seperti International Organization for Standardization, International Telecommunication Union, or Telecommunication Standards Sector, ITU-T, ada American National Standard Institute, ada Institute of Electrical and Electronics Engineers, lalu ada Electronic Industries Association. Oke. Nah, untuk sementara boleh dibuat tugasnya dengan membuat presentasi mengenai standard organization. Tadi dipilih aja salah satunya, pengertian dari standard organization-nya, standarnya, dan standar apa yang diatur. Gitu untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanya. Jika tidak ada, maka kurang lebih kita cukupkan dulu untuk kuliah hari ini. Terima kasih dan selamat siang.